Hujan berlalu berganti embun, batu kerikil warnai jalanan, kerja bermutu haruslah tekun, harapkan hasil sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan kali ini tuh aku mau share ke teman-teman semuanya, aku tuh lagi mau bersih-bersih di dapur ya. Jadi kan sebelumnya di sini tuh kan ada seng yang banyak ya teman-teman, udah menumpuk gitu kan, seng-seng atau atap. Itu tuh udah dikeluarin semua sama Pak suami teman-teman. Jadinya kan di sini udah kosong. Makanya di sini tuh aku mau bersihin dan sekalian aja aku mau pindahin meja ini biar lebih lega lagi gitu ya teman-teman. Karena kan memang ini udah ada space yang agak lega gitu ya. Alhasil aku mau memutuskan untuk aku pindahin nih teman-teman mejanya biar lebih biar lebih lega aja gitu ya rasanya di sini. Aku sih sebenarnya teman-teman dari awal-awal pindah ke sini tuh gitu ya, maksudnya pindah ke dapur dadakan ini emang kayak udah risih gitu loh sama sengnya, cuman kan mau dipindahin kemana juga kan nggak ada tempat gitu ya. Ditambah lagi kemarin itu teman-teman pas Pak suami tuh ngajakin anak-anak ke dapur gitu ya, aku juga lupa sih mereka tuh ngapain gitu di dapur, dan itu tuh anak-anak kena seng teman-teman. Jadi ya aduh beneran deh itu tangannya pada luka gitu ya, memang sih kegores dikit aja tapi kan itu pasti sakit banget gitu. Jadi pas ini tuh udah ada seng gitu, udah lega. Kalau pas anak-anak ke dapur ini aku kayak nggak terlalu khawatir gitu teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya itu aduh beneran kayak khawatir banget gitu ya. Anak-anak itu sih kalau ke dapur mereka tuh nggak usil ya teman-teman, nggak semua yang dipegang-pegang gitu sih. Jadi ya tapi akunya aja takut, apalagi kalau seng itu kan dia lebar ya teman-teman, kalau misalnya kesenggol itu pasti bakalan kayak kayak luka gitu ya. Nah kalau sekarang udah nggak terlalu ada yang berbahaya banget, yang terlalu mudah dijangkau sama anak-anak tuh nggak ada gitu ya. Jadi ya di sini tuh lebih lega juga gitu, makanya di sini aku memutuskan pengen aku pindahin nah ini meja biar dia tuh kayak lebih lega gitu, space di bagian area dinding sini ya teman-teman. Nah ini kan kalian bisa lihat ya teman-teman, dindingku itu memang bukan warna putih ya teman-teman, catnya itu tuh warna lilac dulu ya, warna pilihannya Pak suami. Sebenarnya mah aku pengen itu mintanya warna ini ya teman-teman, warna pink gitu ya, tapi kata Pak suami dapur udah warna pink gitu ya, jangan yang warna pink lagi di sini gitu. Alhasil dibelilah sama Pak suami cat warna, katanya warna ungu gitu ya. Iya sih ungu, tapi kan nggak kelihatan gitu teman-teman, terlalu soft gitu ya. Mungkin kalau di di tembok gitu mungkin bakal kelihatan gitu ya, tapi karena ini tuh di dinding aku yang bentukannya begini jadi nggak terlalu kelihatan gitu teman-teman. Alhasil ya jujur aku nggak suka sama sekali dengan hasilnya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin buat ngelap-ngelap juga nih teman-teman, kayak tempat tisu ya tadi itu. Terus ini juga aku mau ngelap-ngelap si blender karena itu debuan teman-teman, ada item-item gitu di sela-selanya, jadi aku mau bersihin sekalian. Pokoknya kalau misalnya di cuaca seperti sekarang ini dan keadaan rumah yang lagi renov, itu memang debunya itu bener-bener kayak banyak gitu teman-teman, bener-bener susah dibendung lah gitu ya, beneran deh. Pokoknya itu aku kadang ngerasa kayak risih gitu teman-teman sama debu. Kadang tuh aku udah nyapu teman-teman, terus nanti aku jalan ke dalam rumah gitu ya, terus aku kakinya udah bersih gitu ya teman-teman, udah cuci kaki gitu ya, tiba-tiba pas aku masuk ke dalam rumah lagi yang udah aku sapu tadi, malah itu tuh kakiku hitam lagi teman-teman. Berarti kan itu di lantainya tuh banyak debunya gitu ya. Ya walaupun kadang di malam hari atau di sore hari gitu ya, habis nyapu di sore hari suka dipel gitu kadang sama aku sama Pak suami juga kadang, tapi tetap aja debunya itu banyak. Mungkin efek dari semen-semen yang berterbangan gitu ya, ditambah lagi sekarang cuaca itu yang benar-benar panas dan debu itu bisa datang dari mana aja gitu ya teman-teman. Apalagi kan tanah di depan rumah aku tuh kan tanah berpasir gitu ya, jadi itu tuh kalau misalnya udah musim panas angin gitu, nah itu debunya bener-bener banyak banget masuk ke dalam rumah. Oke teman-teman, udah segitu aja ya untuk geser-gesernya dan bersih-bersihnya di dapur. Itu udah lumayan bersih lah menurut aku. Dan di sini aku lanjutin nih teman-teman buat nyapu-nyapu di dapur ya teman-teman, karena ini tuh udah banyak banget pasir-pasir. Terus juga ini tuh lumayan banyak gitu kotoran-kotoran sisaan dari bekas seng yang tadi diangkat gitu ya sama Pak suami.
Oke, alhamdulillah udah lumayan bersih, udah lumayan rapi. Nah, seperti ini aja teman-teman penampakannya. Kalau menurut aku sendiri ya, ini lebih lega sih teman-teman dari sebelumnya gitu ya. Wajar sih ya, karena kan sebelumnya nggak ada seng gitu ya. Sekarang kan udah nggak ada, jadi bener-bener lega banget. Oke, di sini aku lanjutin mau ngeliatin ke kalian nih teman-teman progres renovasi untuk hari ini di hari ke-21 atau di pas di 3 minggu pengerjaan ya teman-teman. Nah, ini tuh Pak Tukang lagi mulai masangin atap gitu ya. Nah, pokoknya ini tuh aku nggak bisa terlalu jelasin banget ke kalian karena ya kalian bisa lihat sendiri juga lah teman-teman. Aku juga bingung gitu ya pengen ngejelasin apa. Beneran deh kalau misalnya pas lagi ngeliatin progres renov kayak gini aku suka bingung sendiri teman-teman, pengen jelasin apa gitu ya. Karena kalau misalnya pengen ngejelasin Pak Tukang ngapain gitu itu ya udah kelihatan Pak Tukang lagi masang seng gitu, lagi masang atap. Pokoknya kalau misalnya mau ngevideoin yang terlalu full banget dan terlalu banyak gitu ya, aku kurang bisa teman-teman, karena kalau udah di bagian atas gini udah agak susah gitu ya videoinnya. Dan kalau misalnya pas mereka kerja di bagian dalam itu, kalau mereka sering mondar-mandir, aku agak sungkan naruh kamera, takutnya nanti tripod aku ngeganggu mereka mondar-mandir gitu. Jadi kadang tuh serba sungkan gitu loh sebenarnya buat ngerekam. Tapi ya mau gimana gitu ya, ini juga menjadi salah satu kerjaan aku gitu kan. Siapa tahu nanti dari konten-konten aku ini tuh aku bisa ngumpulin cuan demi cuan gitu ya. Jadi bisa mempercantik untuk si dapur aku ini nanti. Nah, teman-teman di sini pokoknya aku liatin aja ke kalian Pak Tukang lagi masang atap ya. Oh ya, kemarin itu ada yang nanya sama aku, Bun, apakah nanti akan pakai meja kompor gitu ya? Bakalan bikin meja kompor yang baru gitu ya. Iya teman-teman, cuman kalau untuk gimana bentukannya atau gimana dekornya aku belum tahu ya. Sekarang itu aku lagi kayak fokus beresin yang ini dulu. Kalau untuk kayak masang keramik ada kepengenan gitu ya, terus ngeplester ada kepengenan, cuman kan memang semuanya balik ke dana gitu ya. Kalau misalnya memang dananya cukup ya aku mau aja teman-teman kayak di plester, di keramik juga, kayak meja kompor, kamar mandi sama laundry room gitu kan, itu yang paling utama. Kalau misalnya nggak ada budget buat keramik, mungkin aku bakal plester aja dulu gitu ya. Kalau misalnya budgetnya cukup, kalau misalnya enggak ya udah gitu, biarin aja dulu seadanya gitu teman-teman. Jadi nanti kayak misalnya di bagian meja kompor mungkin bakalan dikasih ini kali ya perlak, atau misalnya dikasih karpet yang buat lantai itu teman-teman, buat di dinding, mungkin gitu aja gitu ya untuk sementara gitu. Pokoknya aku belum bisa memastikan apakah nanti tuh semuanya sesuai dengan yang aku harapkan gitu ya, karena memang balik lagi ke budget juga. Kalau udah renov ini tuh nggak main-main teman-teman, bener-bener lumayan banyak banget budget yang tidak terduga gitu ya. Oke deh teman-teman, segitu aja dulu ya untuk progres renovasi untuk pemasangan atap hari ini. Dan di sini tuh aku mau lanjut liatin ke kalian, ini Pak suami lagi mau nyicil-nyicil ngebongkarin ini tuh sisaan dari dapur yang lama ya teman-teman, masih ada. Biar besok tuh lebih kalau misalnya mau kerja di bagian atas lagi kayak lebih lega gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih buat kalian udah selalu ngedoain semoga progres renovasi aku lancar gitu ya. Terus juga ada yang ngedoain kemarin tuh semoga bisa tercapai keinginannya buat ngekeramik meja kompor, ruang laundry sama ruang mandi gitu ya, ruang mandi, kamar mandi gitu. Pokoknya makasih doanya teman-teman ya, makasih banyak gitu ya. Ya aku hanya bisa kayak sekarang tuh berharap teman-teman, berharap semoga budgetnya cukup gitu ya. Kalau misalnya budgetnya nggak cukup ya udah seadanya aja dulu, intinya jangan memaksakan, jangan sampai demi memenuhi keinginan ngutang sana sini yang bakalan bikin kita susah sendiri gitu ya teman-teman. Karena ya kalau misalnya uangnya nggak cukup sekarang ya nggak apa-apa, kan kita bisa sabar dulu, nabung dulu gitu ya, nanti pelan-pelan bisa dipercantik lagi gitu. Nah teman-teman, pokoknya ini aku nggak bisa bantuin Pak suami banyak ya teman-teman, karena memang aku juga nggak tahu gitu ya pengen bantuin apa. Cuman beberapa itu Pak suami ada minta tolong kayak kayak nyusun kayu gitu ya. Nah itu aku bantuin gitu teman-teman, nyusun seng gitu ya, aku bantuin gitu teman-teman, seng-seng bekas gitu. Kalau misalnya bantuin ngebuka-buka gini aku nggak bisa ya teman-teman, karena aku sekalian mantau anak-anak. Karena anak-anak itu posisinya di sini tuh lari sana sini teman-teman, bentar-bentar udah nyampe ke belakang gitu ya. Apalagi kalau sore-sore gini tuh di belakang rumah aku itu tetangga aku tuh ada yang jualan es gitu ya, kayak pop es, terus juga sosis nugget gitu loh teman-teman, atau Kentucky yang kecil gitu kan. Nah itu kalau si Twin udah ke belakang teman-teman, itu biasanya mereka itu bakalan ngerengek gitu ya, dan bakalan ini ya teman-teman, minta
beli es gitu teman-teman. Jadi aku tuh kadang suka khawatir gitu ya kalau misalnya mereka terlalu sering minum es. Jadi kalau misalnya sesekali mah nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau misalnya mereka beli es itu ya kadang bukan di rumah tetanggaku aja, kadang mereka nangis-nangis juga pengen ke rumah kakak ipar aku. Kan kakak ipar aku juga jualan. Nah kalau jalan ke situ juga selalu beli es gitu teman-teman. Jadi kayak khawatir aja kalau keseringan minum es takutnya nanti sakit perut atau perutnya itu nggak kuat gitu. Jadi kalau pas anak-anak udah main ke belakang biasanya aku suka panggilin gitu ya biar mereka itu nggak ke warung gitu teman-teman, karena kalau udah nyampe ke warung itu kalau misalnya nggak dapat jajan itu ya mereka nangis gitu. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke aktivitas aku yang selanjutnya. Tadi karena udah sibuk ngebantuin Pak suami, di sini tuh aku udah agak kesorean banget sih teman-teman ini buat nyuci piring. Ini tuh aku nyalain lampu ya teman-teman, makanya agak terang karena kan udah dipasang atap ya, otomatis sudah mulai gelap. Jadi ini tuh kalau misalnya nggak pakai lampu beneran nggak bagus banget di videoin, bener-bener gelap gitu ya. Pokoknya nggak bagus deh teman-teman, kayak nggak kelihatan gitu. Jadi di sini aku pasangin lampu biar kayak kelihatan juga gitu ya aku mau ngapa-ngapain di sini tuh. Cucian piringku masya Allah ini tuh banyak banget teman-teman. Aku tadi juga ngeluarin si ini ya teman-teman, si tudung saji susun aku, karena itu tuh banyak tumpahan-tumpahan cabai-cabai sambel gitu ya, jadi udah agak berminyak, makanya aku memutuskan buat aku cuci. Makanya lah di sini tuh aku lumayan kelihatan banyak gitu ya cucian piringnya. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Sekarang ini kalau udah sore gitu teman-teman, aku bener-bener kayak ngerasa nggak bisa santai gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kerjaan pertukang-tukangan itu udah beres, aku tuh langsung gercep gitu ya teman-teman, kayak ke kamar mandi gitu ya. Terus juga langsung nyapu rumah gitu teman-teman. Pokoknya aku beresin lah semua kerjaan aku. Bahkan kadang aku kayak ngerasa aduh beneran kayak kekurangan waktu, kayak kekurangan tangan buat ngerjain semuanya gitu loh teman-teman. Dan mungkin juga karena terlalu dipres di sore hari gini tenaga aku gitu ya, kayak nggak ada stopnya gitu loh teman-teman, sampai nanti tuh malam gitu ya. Kadang kan sampai malam tuh aku baru kelar buat muter pakaian gitu kan. Nah itu tuh kadang teman-teman aku tuh berasa kayak capek banget gitu ya kalau udah beresan gitu kan, udah mulai rebahan gitu kan. Nah itu tuh aku udah ngerasa kayak capek banget gitu ya. Padahal biasanya kan kalau misalnya aku tuh udah mulai rebahan, biasanya aku bakalan mulai ngedit video gitu. Jadi kalau misalnya pas ada kesempatan besok entah pagi-pagi, biasanya aku tinggal voice over gitu. Tapi kalau sekarang ini teman-teman masya Allah seringnya itu aku nggak bisa banget ngedit dia. Pokoknya kalau udah rebahan gitu kadang nggak nengok HP gitu, kadang aku biarin aja handphonenya kayak gitu ya. Aku lebih memilih buat baring-baring gitu teman-teman, istirahat, benar-benar kayak istirahat gitu ya sebelum anak-anak tidur. Nanti kalau anak-anak itu udah tidur gitu teman-teman ya, aku ikutan molor juga gitu, ikutan tidur karena memang badan itu mungkin udah terlalu capek gitu ya. Oke deh teman-teman, setelah aku beres nyuci piring, di sini aku lanjut ya buat nyapu di dalam rumah teman-teman. Anak-anak itu masih belum mandi. Tadi kelihatannya di dalam tempat aku nyuci piring itu kayak udah gelap banget ya. Sebenarnya mah belum terlalu gelap sih teman-teman, tapi karena memang itu tuh udah nggak ada atapnya, udah ketutup gitu ya. Jadi udah mulai kelihatan gelap di bagian situ. Makanya tadi aku nyalain lampu. Padahal itu masih belum jam 6 lah teman-teman. Makanya di sini aku gercep buat nyapu. Terus habis ini nanti lanjut mandiin anak-anak gitu. Kadang sih kalau di sore hari kayak gini, kadang anak-anak mandinya sama aku, kadang juga sama ayahnya gitu ya. Pokoknya tergantung aja lah gitu teman-teman. Kalau misalnya Pak suami nggak terlalu sibuk di sore hari gini, misalnya kerjaan yang lain-lain tuh kayak udah beres, biasanya sih dia yang mandiin anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya dia masih banyak kerjaan ya, setelah aku beresin kerjaan aku ya aku mandiin anak-anak. Setelah itu aku pakein baju, baru deh nanti aku lanjut mandi gitu ya. Kadang aku mandinya itu udah kayak pas mau maghrib gitu teman-teman. Aduh beneran deh ya, kadang tuh udah serba kepepet gitu sih waktunya. Kemarin tuh ada yang nanya apa nggak dingin bun kalau mandi malam-malam. Kalau misalnya sekarang itu nggak dingin teman-teman, karena kan setiap aku mau mandi itu kan ngidupin air gitu ya. Jadi kalau air yang baru keluar dari sumur itu nggak dingin. Tapi kalau airnya itu udah berhari-hari kayak di bak gitu ya teman-teman, itu biasanya dingin. Tapi kalau misalnya airnya itu baru keluar dari sumur bor, itu airnya nggak dingin teman-teman, malah dia itu kayak enak banget buat dipakai mandi gitu ya, nggak terlalu dingin dan juga nggak hangat gitu. Pokoknya enak sih teman-teman buat dipakai mandi. Nah ini aku nyapu-nyapu, kalian bisa lihat ya teman-teman, di sana anak-anak tuh masih main gitu ya, karena ini tuh masih belum jam 6 gitu. Pokoknya di sini aku mau beresin dulu kerjaan aku, jadi nanti biar lebih lega gitu ya pas ngurusin anak-anak. Jadi setelah ngurusin anak-anak, aku juga bakalan lanjut buat ngurusin diri aku sendiri.
That's all I want. Beginilah teman-teman keadaan sampah ya di rumah aku setiap harinya sekarang ini. Setiap nyapu itu pasti banyak sampah, banyak pasir, dan juga kadang itu suka ada bebatuan kecil gitu. Jadi ya kalau misalnya nyapu di sore hari kayak gini, kadang tuh suka kaget sendiri, ya Allah sebanyak ini gitu ya sampah di dalam rumah gitu teman-teman. Ya kali gitu kan harus nyapu terus kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kadang itu ya suka dibiarin dulu, misalnya pagi udah nyapu ya kadang sore lagi baru nyapu gitu teman-teman. Gak usah sok rajin gitu ya. Kalau misalnya nyapu-nyapu terus ya kapan istirahatnya gitu kan, nggak kelar-kelar. Dan terakhir di sini aku mengangkatin jemuran pakaian aku nih teman-teman. Alhamdulillah udah pada kering semua. Karena memang cuaca itu selalu panas ya di sini. Udah kayak musim kemarau gitu sih di sini teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, makasih ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.